Ya, Shalom. Mari kita sama-sama buka di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat yang kelima. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, atau biasa disingkat dengan BIMK, di sana dikatakan, Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku Tuhannya dan berharap kepada manusia serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu nasihat yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam Roma kita ingat dikatakan bahwa orang benar itu hidup oleh karena iman. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi artinya kekuatan kehidupan orang percaya itu adalah kekuatan dengan beriman, kekuatan dengan berharap kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yeremia di sini menuliskan ada orang yang di dalam kehidupannya mereka mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang itu mengandalkan kekuatan daripada manusia di dalam kehidupannya, artinya orang tersebut menaruhkan harapan yang sangat besar untuk seseorang itu bisa berbuat di dalam kehidupannya. Ya, mungkin jika dia dalam kondisi sakit, dia berharap bahwa dengan datang kepada dokter, maka dengan datang kepada orang pintar, maka saat itu juga penyakitnya akan menjadi sembuh. Tetapi kita harus sadar bahwa kekuatan daripada manusia itu adalah kekuatan yang terbatas. Kekuatan kepada manusia itu adalah seringkali kekuatan yang tidak tulus ketika dia menolong. Ya, kekuatan dari manusia itu seringkali kekuatan yang licik ketika dia menolong. Artinya bahwa yang ada di dalam kehidupan manusia itu adalah segala sesuatu yang tidak bisa memberikan jaminan di dalam kehidupan kita untuk menolong, untuk memberikan jalan keluar, untuk memberikan solusi. Kita ingat akan peristiwa yang dialami oleh seorang janda nabi yang ada pada zaman Elisa, di mana dikatakan bahwa janda nabi ini dia sedang mengalami satu kondisi, satu keadaan yang terbelit dengan hutang yang begitu luar biasa, sehingga sampai-sampai penagih hutang itu hendak membawa anaknya sebagai ganti daripada hutang yang telah diberikan kepada janda nabi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika janda nabi ini, kalau kita mau sejenak merenungkan dengan menelusuri mengapa sampai timbul hutang yang begitu banyak, janda nabi ini di satu kesempatan mungkin ketika suaminya sudah meninggal, dia mulai mengalami kesulitan ekonomi. Ya, bisa jadi janda ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini, dia mencoba bekerja tetapi tidak berhasil. Dia mencoba melakukan sesuatu tetapi tidak berhasil. Dan untuk menutup lubang-lubang kebutuhan yang ada di dalam kehidupannya, janda ini mulai berutang. Ya, berutang kepada orang dengan harapan bahwa ketika utang itu diberikan, maka lubang-lubang kebutuhannya yang kurang itu tadi bisa tertutupi. Tetapi janda nabi ini tidak sadar bahwa di balik setiap utang yang diberikan oleh seorang pengutang kepada janda nabi ini ternyata tidak sekedar hutang, tetapi rupanya di sini janda nabi sedang terlibat dengan, kalau boleh saya katakan, hutang yang berbunga luar biasa. Seperti sekarang yang lagi ngetren pinjaman online, ya. Sampai-sampai ada seorang
pegawai swasta, dia tidak bisa membayar hutang. Dari hutang yang sekitar kalau tidak salah 15 atau 20 juta, tiba-tiba sudah membengkak sampai 100 juta lebih. Dan untuk menagih terjadi sebuah kekerasan yang membuat si bapak yang punya hutang ini sampai meninggal. Nah, janda Nabi ini sepertinya dia mengalami kasus yang hampir serupa. Dengan pinjaman dan dengan bunga yang harus dia bayar, janda Nabi ini benar-benar kesulitan. Jangankan membayar pokoknya, ya, itu dia sudah sulit. Apalagi sekarang dia ditambah harus membayar bunganya. Dan bunga yang ada mungkin yang dibebankan kepada janda Nabi ini adalah bunga yang berbunga. Ada yang putih dan ada yang merah, luar biasa. Begitu indahnya bunga itu ketika dilihat di taman, tetapi bunga ini adalah bunga pinjaman. Sampai akhirnya pada satu titik barang-barang di rumah mulai dijual untuk membayar hutangnya. Ya, mungkin yang paling gede, yang agak mahal mungkin televisinya dijual, ya. Mungkin kulkasnya dijual, mungkin sampai lemarinya dijual, sampai sepatu anaknya pun dijual. Ketika di rumah itu sudah bersih, tidak ada apa-apa, ternyata hutangnya belum lunas. Pertolongan manusia seringkali, kalau boleh saya katakan, pertolongan yang ada pamrih. Pertolongan manusia seringkali pertolongan yang tidak tulus, ada embel-embelnya, ada balas jasanya. Itulah manusia. Dan janda ini dia sungguh-sungguh terbebani dengan kondisinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harapan manis, janji manis, mungkin tetangganya memasang iklan. Jika Anda ada masalah keuangan, datang kepada kami akan memberikan solusi. Tetapi yang dialami oleh janda ini bukan solusi yang diterima, tetapi justru penderitaan yang diterima. Pengharapannya menjadi sia-sia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pengharapannya kepada manusia telah gagal, janda ini mulai datang kepada Tuhan. Dia mulai datang kepada janda Nabi dalam keadaan terpuruk. Sudah bukan menjadi rahasia umum. Seseorang ketika semua jalan sudah tertutup, semua pintu sudah tertutup, dia selalu yang terakhir, selalu datang kepada Tuhan. Seringkali Tuhan menjadi yang terakhir. Padahal di dalam Injil Matius 6:33 mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya Tuhan harus menjadi yang pertama, Tuhan yang menjadi terutama. Tetapi justru sebaliknya, orang selalu menaruhkan ketika dia sudah babak belur, ketika dia sudah tidak bisa apa-apa, tidak sanggup lagi, dia baru datang kepada Tuhan. Tuhan kita, terpujilah nama Tuhan, bahwa kita mempunyai Tuhan yang baik, Tuhan mempunyai kasih yang luar biasa. Ketika janda ini datang kepada Elisa, Elisa tidak membebani lagi dalam kehidupan janda ini. Tetapi Elisanya tanya, kamu punya apa untuk bayar utangmu yang begitu banyak? Tuhan, aku hanya punya botol yang sedikit yang berisi minyak. Elisa berkata, sekarang kamu pulang, minta kumpulkan botol-botol kosong sebanyak-banyaknya. Dan janda ini pergi dan melakukan seperti yang telah diperintahkan oleh Elisa. Dan dia bilang, sekarang botol itu sudah banyak, apa yang harus kami lakukan? Sekarang isi tiap botol itu dari minyak satu botol yang kamu miliki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mustahil bagi manusia hanya ada satu botol yang berisi minyak, tetapi ada 100 botol yang kosong. Hanya ada satu botol yang berisi minyak, tetapi ada 1000 botol yang kosong. Dan Elisa berkata, tutup pintu, tutup jendela. Ketika semuanya menjadi gelap, mata jasmaninya menjadi gelap, maka disitulah mata iman yang menyala. Ketika mata jasmani sudah kita tanggalkan, kekuatan jasmani sudah kita lepaskan, maka disitulah kekuatan iman mulai muncul. Janda ini dengan botol yang satu, minyak yang satu botol itu, mulai dia isi satu-satu.
botol yang kosong itu, sampai semua botol itu penuh berisi dengan minyak. Dan janda ini berkata, Tuhan, semua botol yang kosong itu sudah terisi minyak, dan sekarang apa yang harus kami lakukan? Elisa berkata, jual, bayar hutangmu, dan hiduplah dari sisanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengandalkan Tuhan adalah satu alamat yang dapat dipercaya. Mengandalkan Tuhan adalah satu alamat yang tidak pernah mengecewakan. Jangan andalkan manusia, tetapi andalkan Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan di sini, mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, mengandalkan kekuatannya sendiri itu artinya seseorang sangat-sangat yakin bahwa dengan apa yang dimiliki, apakah itu kekayaan, apakah itu pangkat, kedudukan, dan sebagainya yang dia miliki, mampu menolong di dalam setiap masalah persoalan yang terjadi dalam hidupnya. Seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun yang dikisahkan di dalam firman Allah, di sana dituliskan bahwa perempuan ini sudah habis harta bendanya, sudah habis yang menjadi andalannya, sudah habis yang menjadi harapannya, tetapi hasilnya adalah penyakitnya tidak sembuh, tetapi penyakitnya semakin parah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya janda Nabi yang mengandalkan manusia, dan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun yang mengandalkan kekayaannya, sama-sama kosong, tidak bisa menolong. Dan setelah kekayaannya tidak bisa menolong, dan dia masih sakit, dan dia butuh pertolongan, dan dia butuh kesembuhan, perempuan ini mulai mendengar tentang Yesus. Ya, bisa jadi ketika uangnya masih banyak dia nggak peduli. Ketika dia sudah mendengar Yesus, dia tidak peduli apa yang dikatakan orang kepada Yesus, karena dia terlalu percaya bahwa uangnya sanggup menolong dengan membayar tabib. Tetapi ketika semuanya sudah habis, dan ketika dia kembali mendengar tentang Yesus, perempuan ini mulai membuka hatinya untuk mengandalkan Tuhan. Perempuan ini mulai pergi mencari Tuhan, dan sampai akhirnya dia mendapatkan Tuhan, dan dia sadar dia adalah orang yang sudah tidak layak lagi untuk menerima kasih kemurahannya Tuhan. Tetapi perempuan ini luar biasa, dia punya iman. Ya, dia tidak butuh Tuhan menjamah kepalanya, dia tidak butuh Tuhan berkata sesuatu kepadanya, tetapi perempuan ini percaya. Benar-benar di dalam hatinya dia mengandalkan Tuhan, benar-benar di dalam hatinya dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang sanggup menolong. Ulang kali saya katakan, jika kita tidak percaya kepada Tuhan untuk menolong, jangan kita berdoa meminta pertolongannya. Jika kita tidak percaya Tuhan mampu menyembuhkan, jangan kita berdoa meminta kesembuhan daripadanya. Tetapi perempuan ini, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan di dalam hidupnya. Dan dia berkata, asalku jamah jubahnya saja, aku menjadi sembuh. Dan jadilah menurut iman perempuan ini, dan kesembuhan itu diterima di dalam kehidupannya. Kekuatan kita, apa yang ada pada kita, kepandaian, kekayaan, dan segalanya yang ada pada kita, tidak dapat menolong. Hanya Tuhan yang dapat menjadi andalan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan membenci orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri? Saudara, kita harus sadar, ketika seseorang itu mengandalkan kekuatannya kepada manusia, ketika seseorang itu mengandalkan kekuatan kepada dirinya sendiri, secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung orang ini sedang memindahkan imannya, memindahkan keyakinannya, kepercayaannya kepada dari kesanggupan Tuhan untuk menolong, dia pindahkan kesanggupan dari kekuatannya, kesanggupan dari orang lain untuk menolong di dalam kehidupannya. Ya, ini harus kita pahami
bahwa ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita, itu sama halnya kita meremehkan Tuhan. Nah, ini harus kita sadari supaya di kehidupan kita hari-hari mendatang tidak terjadi seperti ini, tetapi kita harus terus mengandalkan Yesus dalam segala perkara. Nah, sebagai ayat terakhir dalam Filipi 2 ayat yang ke-9, saya bacakan di dalam bahasa Indonesia masa kini. Sebab itulah Allah mengangkat dia setinggi-tingginya, serta memberikan kepadanya kekuasaan yang lebih besar daripada segala kekuasaan yang lain. Jelas, tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaannya Yesus. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatannya Yesus. Semua kekuasaan, semua kekuatan di dalam dunia, di dalam semesta ini, semuanya ada di bawah Yesus. Artinya ketika kita mengandalkan Yesus, adalah sebuah jaminan Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti mengangkat, Tuhan pasti memberkati. Dan hidup kita dari kesehari senantiasa Tuhan pimpin, Tuhan angkat, hidup menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.